One Piece Chapter 1149. Chapter dibuka dengan Gaban yang berhasil memotong tangan Summers dan tangan Summers tidak bisa beregenerasi lagi. Usopp terkejut dan bertanya apa yang dia lakukan. Kenapa itu bisa mempan? Sedangkan Gaban berkomentar kalau dia sudah mulai menumpul. Tidak sampai di situ, Gaban kembali menyerang Summers, tapi kali ini Summers menahannya dengan perisai durinya. Tapi di sini, Summers bertanya, kenapa Gaban bisa ada di Elbaf? Ini artinya, dia atau Holy Knight tidak memiliki info kalau salah satu kru dan tangan kiri bajak laut, yaitu Gaban, ada di Elbaf. Lalu Gaban menjawab, bukan saatnya kita berbincang. Mereka mulai adu serangan. Sementara Nami mengatakan kalau dia pernah bertemu dengan Gaban sebelumnya di kastil di saat dia pergi bersama Luffy, Zoro, Rodo. Dan menurut Nami, Luffy, Zoro kewalahan menghadapi dia. Jinbe berkomentar kalau orang ini setara Rilek, tangan kanan Raja Bajak Laut. Brook juga bertanya kenapa dia ada di sini. Sedangkan Chopper yang masih bersembunyi ikut lega karena serangan Gaban memberikan dampak kepadanya. Lalu, Robin mencoba melepaskan diri dari duri besi yang menjeratnya, tapi Jinbe memberitahu jangan coba-coba karena duri itu akan melukaimu dengan tangan kosong. Kita lihat pertarungan semakin sengit, Summers mengeluarkan duri-durinya yang semakin banyak dan akan menyerang Gaban bersamaan. Sedangkan Gaban dengan tersenyum dia berkata, aku sedang terburu-buru. Dan kali ini serangan yang bernama Futenraku berhasil membelah tubuh Summers. Akan tetapi meskipun tubuhnya sudah terbelah, tepat di bawahnya ada duri yang sangat banyak. Beruntung Gaban langsung menghindar dan dia langsung berlari menuju anak-anak. Karena dengan terbelahnya Summers membuat dia kesulitan untuk melakukan sesuatu lagi. Gaban berlari menuju tempat kolon, sedangkan Chopper ingin berlari juga berubah menjadi hewan rusa. Dia akan mengejar Gaban untuk mendapatkan informasi bagaimana cara menebas atau melukai orang yang abadi. Karena ini akan menjadi informasi yang sangat penting di pertarungan selanjutnya. Sedangkan di perpustakaan, engine yang sangat berat mulai membakar perpustakaan. Dia tidak ada hentinya menangis, sedangkan Killingham memuji Anjin karena dia sudah melakukan tugasnya dengan baik. Lalu Killingham membakar sekolah dengan panah apinya. Kita lihat Robin juga menangis melihat perpustakaan yang terbakar. Perpustakaan yang isinya banyak kenangan dari Ohara. Saul juga dia terlihat menangis, sedangkan Jarul dia juga menangis karena kisah para leluhur mereka telah dilenyapkan. Kisah yang harusnya diturunkan dari generasi ke generasi berikutnya sudah tidak ada lagi. Kemudian, Killingham mengumumkan seluruh Elbaf bahwa pembakaran telah selesai. Ini didengar oleh Ronja. Dia mulai menangis dan mengakui kalau itu salahnya. Gara-gara dia, sejarah Elbaf telah lenyap. Tapi teman-temannya menyemangati Ronja kalau itu bukan salahnya. Lalu Gunko menyuruh Ronja untuk mundur. Dan akhirnya Gaban datang, dia berkata kebudayaan, sejarah, anak-anak, bahkan kekuatan tempur sekalipun, kalian tidak berhak merenggut semua itu. Gunko terkejut, di sini ada mantan kru Raja Bajak Laut. Gunko mengingatkan Gaban, jika dia melawan maka anak-anak akan mati. Terlihat anak-anak menoleh ke belakang, mereka terlihat lega ketika bantuan datang. Di sini, Kolon yang terlihat sangat senang, dia mengatakan kalau dia ayahnya, dia sangat kuat dan akan menyelamatkannya. Gunko melirik Kolon, kemudian dia menghindar dari serangan Gaban. Ternyata Gunko mendekati Kolon dan dia akan menusuk lehernya. Kolon mulai ketakutan, sementara dalam hatinya Gaban mengatakan, ini satu-satunya kesempatanku. Jika aku bertindak sekarang, apinya bisa segera dipadamkan dan anak-anak serta Elbaf bisa diselamatkan. Lalu Gaban berkata kepada Kolon, Kolon beri aku waktu 1 detik saja. Bertahanlah, kau adalah anak yang kuat. Kolon mencoba tegar, dia mengatakan kalau dia adalah pejuang. Gunko berkomentar, nyawa yang sudah direnggut tak akan bisa dikembalikan. Lalu Gaban mulai mengingat momen-momen di mana Kolon dilahirkan. Gaban terlihat sangat senang dan melihat kelahiran Kolon. Ripley yang menggendong Kolon berkata, ini putri kita ya San.
Gaban mengatakan, "Terima kasih sudah memberikan kehidupan padanya Ripley, ini adalah harta karun yang abadi." Saat ini, kita melihat Ripley menyuruh Kolon untuk tetap bertahan. Kali ini, Gaban mulai menyerang dengan penuh emosi. Dalam hatinya mengatakan, "Jika aku tidak bisa menghentikannya di sini, tragedi ini akan semakin buruk." Di saat Gaban hampir menyerang Gunko, tiba-tiba dia melihat Gunko benar-benar menusuk leher Gunko hingga tembus. Atau dengan kata lain, Gaban melihat masa depan. Sementara Kolon berkata, "Aku bisa menahannya." Sedangkan Gaban langsung menghentikan serangannya. Dia berkata, "Kumohon, hentikan, aku menyerah." Dia juga melemparkan senjatanya. Dalam hati Gaban merasa bersalah dengan Elbaf. Sedangkan Gunko langsung menembakkan 3 panahnya ke tubuh Gaban hingga tembus. Dan akhirnya Gaban terjatuh ke bawah. Kita lihat Chopper juga masih mengejar Gaban. Mungkin dia yang akan menyelamatkan Gaban segera. Kita lihat Kolon tidak berhenti menangis sambil berjalan, sementara Gunko hanya mendengar teriakan Kolon memanggil nama ayahnya. Tapi tiba-tiba dia melihat sebuah memori di mana wanita itu juga menangis berteriak memanggil ayahnya. Dan paling mengejutkan di sini, di saat dia masih kecil, dia terlihat bernyanyi dengan seseorang yang berambut kribo dan tertawanya seperti Brook. Anak itu mengatakan menjadi bajak laut adalah impianku. Seketika Gunko terkejut mendapatkan ingatan seperti itu. Sementara itu Brook berkomentar wajah mereka sangat mirip. Sedangkan Gunko setelah melihat itu dia langsung mengatakan dalam hatinya, yaitu Brook. Gunko langsung berlari menghampiri Brook dan berkata, "Apakah itu kau Brook?" Namun tiba-tiba mata Gunko menyala dan terdengar suara Aimu sama yang didengar oleh Somers dan Killingham. Killingham terkejut, suara Aimu sama langsung. Aimu sama berkata, "Kenapa semua jadi kacau begini? Tanah suci saat ini dilahap api. Kalian sepertinya butuh kekuatan tempur tambahan. Mu akan ditunjukkan pada kalian bagaimana dewa berkuasa." Berakhir chapter kali ini. Di chapter ini sangat mengejutkan di saat Gaban gagal menyelamatkan Kolon. Teriakan Kolon yang memanggil ayahnya ini membangkitkan memori dari Gunko atau ingatan asli dari orang yang menjadi Gunko saat ini. Wanita kecil itu sedang bermain dengan ayahnya dan ayahnya mirip Brook, ditambah lagi ketawanya mirip seperti Brook. Apalagi Brook yang sekarang berkomentar kalau mereka sangat mirip. Apakah Gunko dulu sebelum dia menjadi setengah cyborg adalah anak dari Brook? Dan mengejutkan lagi, Aimu sama sadar dan mengendalikan Gunko dengan penuh. Ini semakin yakin kalau Gunko adalah anaknya Brook dan Gunko adalah kloningannya Aimu sama. Dan kemungkinan besar Aimu sama ada kaitannya dengan Brook. Apalagi kekuatan Gunko sama seperti kekuatan Aimu sama, yaitu menggunakan panah, maka sudah dipastikan kalau wajah Aimu sama seperti Gunko. Dan Aimu sama anak dari Brook. Wah, ini gila teman-teman, sangat gila. Kalau ini benar terjadi di chapter ini, maka Oda telah memberikan bocoran yang sangat jelas. Dan saat ini, Gunko full dikendalikan oleh Aimu sama dan ini akan semakin menarik. Satu-satunya harapannya adalah kedatangan Luffy dan lainnya. Hanya mereka satu-satunya yang bisa menghentikan Whole Knight. Dan juga Chopper sangat penting karena dia akan menyelamatkan Gaban dan rencana Chopper ingin mendapatkan informasi darinya untuk cara mengalahkan keabadian mereka. Dan cukup sampai di sini dulu untuk review manga One Piece chapter 1149. Tak lupa, terima kasih yang udah nonton video ini sampai habis. Sampai ketemu lagi di review manga One Piece chapter selanjutnya dan manga-manga lainnya. Dan sampai jumpa.